kali ya, ini yang perlu diantisipasi ke depannya. Karena mungkin juga taktik semacam ini akan dipakai oleh tim-tim lawan lainnya dari timnas Indonesia. Emil coba melakukan tendangan gawang menuju kepada Calvin Verdo. Coba diambil kembali bola pemirsa oleh Kevin Dix yang menjadi third captain dari Indonesia. Oh, diambil kembali oleh Kevin Dix. Ivar. Ya, Ivar hari ini juga bermain sangat baik ya sebagai double pivot bersama dengan Joey Pelupesi. Iya betul. Satu assist dia Becker menjadi pemain termuda sekarang. Dan sekarang Anda lihat pemirsa, Mauro Zylstra memberikan bola saja kepada Doni Tri Pamungkas. Doni Tri, Sadil Ramdhani. Sayang sekali ya, padahal Sadil sudah mendapatkan ruang di tepi kotak penalti, tapi kesulitan untuk bisa menemukan target. Dan sebelumnya ada peran yang cukup baik ya dari Mauro yang bisa switch play tadi, memberikan bola kepada Doni. Nah di sini sebetulnya sudah ruang terbuka. Memang tidak mudah memberikan passing kepada Mauro, tapi sayang tadi tidak bisa shooting. Mungkin ada opsi untuk melakukan combination play tadi ya. Lagi ya, dengan Doni ya. Betul. Maupun dengan Calvin Verdong tadi. Sebentar sekarang serangan pemirsa. Oh, ada sebuah cutback dan tanggung bolanya. Ya, masih bisa ditahan tadi oleh Elkan Bagot. Yaakob Sayuri kali ini. Sementara pelanggaran pemirsa. Tampaknya Abdullah Hawas tadi menabrak Ivar Jenner. Ini dia Abdullah. Main dari Oman. Sementara pergantian kemarin dilakukan. Nomor 14 yaitu Ahmed Khalifa akan masuk. Ya, dia menggantikan Yusuf Nasser. Ya, keluarnya juga di sisi lapangan itu. Karena di peraturan baru juga tidak boleh membuang waktu lama lebih dari 10 detik untuk keluar lapangan, dan itu dimanfaatkan oleh Jepang kalau tidak salah ya di pertandingan terakhir. Saat posisi lawannya bermain dengan 10, mereka cetak gol kemenangan. Sementara sekarang pemirsa, bola yang coba diambil lagi oleh Joey Pelupesi. Dan sekarang Anda saksikan Doni Tri berusaha untuk mengcover serangan balik. Ya, Matthew Becker seperti yang dikatakan Popper, menjadi pemain termuda yang debut di timnas 17 tahun 1 bulan. Akan kakak ya yang megang rekor debut sebelumnya. Tapi benar seperti Rendra bilang tadi, dari gesturnya pun juga sangat percaya diri ya. Ya, artinya itu kembali ke mentality ya. Baik sekali bola kepada Mauro Zylstra. Ya, memang bukannya bola Mauro ya. Mauro ini sprintnya 5 meter aja. Gak bisa dia lebih dari 10 meter. Eksplosif dia. Yes, betul. Lebih ideal tadi jika Ole masih main dan mendapatkan bola seperti itu. Seperti itu, betul. Balik ke belakang. Menit terakhir pemirsa. Timnas Garuda FIFA Matchday. Sementara unggul 3-0 Indonesia. Dan ini akan mengulang kemenangan Indonesia atas Oman di tahun 1988 di Kings Cup. Di Kings Cup itu ada di Thailand ya. Betul. Lawan-lawannya ketika itu berat-berat ya. Ada Poland, ada Soviet. Dan sekarang bola dikuasai oleh Ivar. Masih Ivar pemirsa. Gagal tadi. Sebuah serangan balik yang coba dibangun oleh para pemain dari Indonesia. Dan sekarang Sadil berusaha untuk menutup. Ya, teriakan dilakukan ya Sadil untuk ikut membantu pertahanan. Disundul kembali oleh Kevin Dix. Ya, ini ya Ivar tampaknya mengalami kram. Sementara bola dikuasai oleh Amjad, diblok saja oleh Doni Tri Pamungkas. Ya. 3 menit tambahan waktu. Ya, dan melihat permainan dari Ivar, memang dia sangat konsisten ya sepanjang jalannya pertandingan dalam bertahan baik dalam menyerang dan juga apalagi dalam menutup ruang di tengah ya. Peran yang dimainkan oleh Ivar di pertandingan ini berdua dengan Joey memang sangat vital untuk timnas kita. Kita lihat di sini pergantian pemain dilakukan di lini belakang, kemudian juga dilakukan di lini depan. Tapi dua pemain ini sampai menit 90 ini tidak tergantikan. Iya, jadi di era John Hartman memang Tom Haye belum bermain karena masih mendapatkan scoring. Dan ini adalah scoring yang terakhir. Setelah ini adalah di pertandingan menghadapi Mozambik. Setelah itu dia sudah bisa bermain, Tom Haye. Dan Anda lihat pemirsa,
Bagaimana para penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sudah menunggu bagaimana Indonesia bisa kembali meraih kemenangan, dan Morten Pas tampaknya akan menjadi pemain yang dimainkan di pertandingan kedua nanti menghadapi Mozambik di Timnas Garuda FIFA Matchday. Dan itu memang rotasi yang perlu dilakukan juga oleh John Hedman. Seperti yang terjadi ketika dia main di pertandingan menghadapi Saint Kitts and Nevis dan Emil main menghadapi Bulgaria. Crossing dilakukan pemirsa, diamankan kembali oleh Matthew Baker. Ya on point sejauh ini Matthew Baker tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Iya. Dalam Sangat solid dalam bertahan ya, kemudian dalam build up juga akurasi passingnya dan 1-2 kali sentuhan juga cukup akurat. Joey Pelupeasi, masih Joey. Ragu-ragu Joey, dipantulkan saja bola tadi kepada Calvin Verdong. Sementara Emil Audero masih Anda lihat pemirsa menahan bola. Dan kita saksikan bagaimana Emil, ya ini harus hati-hati, hitungan detik lagi nih. Nah, karena boleh dilepas. Dia tahu dia. Emil Audero. Tendangannya langsung saja ke arah depan menuju kepada Mauro Zylstra. Lebar ke dalam kembali pemirsa. Dan dilakukan kali ini oleh Oman. Langsung saja ke depan. Coba dikuasai oleh Elkan Bagot. Sekarang Emil Audero. Tendang kembali bola ke depan. Mauro tadi mencoba mengambil bola. Dan sekarang shooting. Masih ada kembali pemirsa bola kedua kali ini dari Oman. Ada sebuah peluang didapatkan dan lagi-lagi pemirsa Emil Audero mempertontonkan kualitasnya sebagai kiper yang handal bagi Timnas Garuda. Iya, betul, masih bisa menjaga fokusnya ya, padahal sudah memasuki masa injury time. Save ketiga dari Emil di pertandingan malam hari ini. Masih ada peluang di dalam kotak penalti. Kali ini diblok saja oleh Yakob Sayuri. Tendangan yang dilepaskan tadi oleh Musen. Dan tendangan dari luar kotak penalti juga terlalu tinggi. Dan juga para pemain Oman bisa mendapatkan beberapa peluang di babak kedua ini juga karena strategi yang berubah ya dari timnas kita. Dan pemirsa, setelah 38 tahun, lebih tepatnya dalam Kings Cup di tahun 1900